Randy. Hari ini kita mau bahas tentang kopi. Nah, kopi di sini kita mau bahasnya tentang manual brewing coffee. Nah, di sini kita memakai nanti dari dua alat, kita bisa sebut dari sini French press, dan di sini ada siphon coffee. Nah, dua ini kita sebut sebagai manual brewing coffee. Hanya saja di luar sana itu banyak sebenarnya alat yang digunakan. Ada aeropress, ada yang mocha pot, itu banyak. Cuman di sini kita ngebahas dua. Oke? Nah, alat yang pertama itu kita sebut adalah French press atau coffee press. Nah, di sini ini capable banget untuk dibawa kemana-mana dan ringan tempatnya, mudah dicuci, filternya gampang gitu dan nggak perlu ganti-ganti. Nah, hanya dibersihin aja yang rapi aja. Nah, di sini cara metodenya itu adalah kita harus membuat kopinya ini agak sedikit beda dengan yang lain. Di sini kita kasar. Teksturnya adalah tekstur kasar kalau kopinya. Kemudian kita taruh di dalam sini, kita tuang langsung. Terus kemudian nanti kita masukkan airnya. Setelah masukin airnya, kita diamkan dulu selama 4 menit. Kenapa diamin dulu selama 4 menit? Karena biar si kopinya itu ekstrak, kopinya itu keluar dulu dari flavornya, baunya itu semua keluar dengan bagus. Baru kita tutup, kemudian kita press. Makanya disebut dengan French press coffee. Oke, ini yang French press. Kemudian kita lanjut, ada yang kedua, siphon coffee. Di sini dia ada beberapa macam sebenarnya. Ada yang model dari US, ada yang model dari Europe, ada yang model dari Jepang. Di sini kita pakainya itu adalah dari produk dari Jepang. Nah, produk dari Jepang ini model seperti ini. Ya. Ada beberapa bagian. Sebentar saya akan jelaskan. Cuma di sini yang kita pakai adalah mereknya adalah Hario. Hario ini cukup lumayan sangat terkenal sekali untuk di bidang manual brewing coffee. Di sini kita pakainya Hario TC5. Nah, Hario TC5 ini juga banyak model juga, banyak tipenya juga. Cuman kita di sini pakainya yang bisa sampai 5 gelas. Ada yang bisa cuma sampai 3 gelas, ada yang lebih kecil lagi. Cuman di sini kita bisa nyiapin sampai 5 gelas. Oke. Nah, metodenya di sini cukup lumayan menarik. Karena kenapa? Di sini kita boiling dulu airnya. Ya, di sini kita pakai spiritus dan banyak ada alatnya juga, ada yang burner yang lain. Cuma di sini kita pakai spiritus. Terus kemudian kita masukkan airnya dalam sini. Setelah kita masukkan airnya dalam sini dulu, ini kita lepas dulu. Kita didihkan dulu, atau bahasa yang sekarang adalah blub. Bahasa sebenarnya boiling. Terserah kalian mengekspresi seperti apa. Kemudian di sini juga ada filter. Di sini kalian ada filter. Oke. Kemudian ini kita bilangnya upper chamber. Ini bottom chamber. Sini filter, sini capture. Oke. Setelah kalian nanti masukin airnya, nanti kita tutup. Setelah dia udah boiling, baru si airnya nanti akan naik. Setelah airnya naik, nanti kita baru tuang si kopinya. Cuman di sini kopinya itu teksturnya yang sedikit halus. Tidak seperti yang di French press. French press ini teksturnya harus kasar. Oke. Nah, di sini setelah nanti kalian sudah tuang kopinya, nanti kita praktekin prosesnya seperti apa. Nanti kita stirring. Setelah stirring nanti ada beberapa waktunya, itu sekitar 40 detik, baru kita stirring lagi kedua. Nanti biar setelah itu baru nanti kita tarik spiritusnya, nanti si airnya akan turun, dan itu mulai kita dapatkan si ekstrak dari kopinya. Hanya perbedaannya saja siphon dengan French press adalah di siphon ini kita nggak menemukan adalah krema. Kita menemukan krema ini hanya di French press. Karena kenapa? Karena sudah tersaring oleh si filter tersebut. Oke. Nanti kita praktekkan seperti apa. Kemudian sekarang ini kita masuk ke biji kopinya. Oke, yuk.
Oke, sekarang kita mau bahas tentang coffee grinder. Nah, coffee grinder di sini kita ada dua macam nih di sini. Kita punya dua. Nah, cuman pembahasan yang pertama saya mau kasih tahu kita ada yang namanya Diting coffee grinder. Nah, Diting ini kalian bisa cek sih. Ini cukup lumayan kece banget kalau kita punya. Bisa dibandingin sih. Nah, di sini Diting ini kebetulan dari buatan dari Swiss dan untuk heavy duty. Maksudnya heavy duty apa nih? Heavy duty itu adalah kita bisa pilih nih mau dengan tekstur yang seperti apa, dengan kapasitas berapa banyak, dia cukup kuat dan tahan lama. Bisa dicek ya nantinya. Terus kemudian di sini juga kita ada yang namanya Midas One. Nah, Midas One ini untuk espresso mesin. Nah, Midas One ini kebetulan dia kita bisa bilang sedikit sensitif. Kenapa sensitif? Karena dia sudah punya pilihannya sendiri dan nggak perlu dirubah-rubah karena itu buat espresso mesin. Dan di sini juga tinggal nanti masukin handle-nya, langsung bisa keluar kopinya dengan takaran atau kalibrasi yang kita inginkan. Oke, ini tinggal tekan aja langsung keluar. Nanti kita praktekin. Oke, sekarang kita balik lagi ke Diting. Nah, Diting di sini itu penggunanya sangat mudah sekali, ya. Itu tinggal dibuka, kemudian nanti biji kopinya kita tinggal masukin. Oke. Terus kemudian di sini itu ada takaran-takarannya juga nih. Nah, takarannya seperti apa? Takaran itu yang dimaksud adalah takaran untuk teksturnya. Di sini kalian bisa lihat teksturnya itu kita mau apa nih? Mau French press apa yang lain. Nah, kebetulan hari ini kita mau bahas tentang French press dan siphon coffee. Nah, di sini kita French press ini sudah ada, ya. Terus kemudian nanti kita ada yang ini juga ada nih, ada yang paper filter. Nah, paper filter ini kita menggunakan alat ini nih, alat yang bisa kita sebut sebagai shuttle brewer. Nah, shuttle brewer di sini itu nanti ada menggunakan cupnya seperti ini, nanti ditaruh papernya di atas, terus kemudian ditaruh kopinya, setelah itu masuk ke sini, ya. Setelah itu nanti airnya keluar, kita siapkan air di sini, nanti kita bisa touchscreen karena semua sekarang udah high tech, jadi semuanya touchscreen atau otomatis. Dan kemudian nanti langsung masuk ke sini. Nah, di khusus ini kita langsung bisa tahu kadar airnya atau tinggi airnya itu langsung dari layar di sini. Di sini ada layar kecil di sini nih. Nah, layar kecil di sini kita bisa tahu seberapa banyak komposisi air yang ada di dalam atau kopi yang ada di dalam. Oke. Sorry saya ulangi, ini itu untuk ekstraknya. Jadi ketika nanti kopi dan paper udah masuk sini, kopi udah masuk ke sini, kemudian nanti di sini untuk ekstrak dan keluar langsung sini. Dan itu langsung masuk karena ada panel langsung dari atas langsung ke bawah. Oke, sekarang kita mau masuk lagi ke Diting. Diting di sini kita mau coba grinder kopinya, buat nanti kita coba di depan. Oke, sekarang saya siapin dulu ya alatnya ya. Oke, kopinya di sini kita memakai French press. Nah, French press ini itu perbandingan 1:18. Nah, 1:16 ini kita untuk yang French press itu kita memakai 55,55555 gram. Oke, kalau yang siphon coffee kita hanya memakai 33 sampai 34 gram. Oke, sekarang kita timbang untuk kopinya dulu. Ya, sebelumnya kita nyalakan dulu scale-nya. Setelah kita nyalakan, kita presisi dulu untuk timbangannya di 0, jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk ke 55,5 gram. Oke, pas di 56 nggak apa-apa, karena hitungannya 55,5 gram. Sekarang kita masukin, ya. Setelah kita masukin, sekarang kita repeat, tutup, kita mulai. Kita masuk ke French press, oke.
Oke, ini sudah kita matikan. Nah, di sini kita cek lagi, ceknya seperti apa. Kita bisa tap dia sampai 2 atau 3 kali biar di sini kopinya keluar semua. Nah, ini tekstur kopinya, ya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini kita bilangnya coarse, atau bisa dibilang bahasa awamnya adalah agak sedikit kasar, ya. Nah, di sini tadi kita timbang di awal itu 56. Nah, berarti kita lihat di sini sekarang timbangannya di angka berapa? 56. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah di 55. Nah, di sini kita bisa ambil dulu sedikit. Oke, bisa dilihat di situ 55, itu yang kita inginkan, ya. Ini untuk yang pressnya. Oke, selanjutnya kita mau siapin lagi untuk yang siphon kopi. Nah, jangan lupa setiap kali kalian menggunakan nanti ini ditaruh lagi. Ditaruh itu maksudnya adalah untuk dinolkan kembali. Nah, di sini kita menggunakan 33. Oke. Tiga 3,5 ya yang kita inginkan. Oke, di sini kita dapat angka 33,5. Kenapa 33,5? Karena nanti kita tuang di sini, terus kemudian nanti biasanya sih ada kurang-kurang sedikit biasanya. Kita coba lagi ya. Ini kita masukinnya ke medium fine ya, karena kita buat siphon. Kita mulai. Oke, udah selesai. Oke, seperti yang saya bilang, jangan lupa cek. Untuk kalian cek juga bisa. Nah, biar si kopinya ini keluar semua. Oke, teksturnya seperti ini. Bisa kalian lihat jauh lebih halus dibanding tadi yang di awal. Oke. Sekarang berarti kalau kita timbang lagi dulu. Dapatin di mana? Oke, sekarang kita dapatnya di 335. Oke, yang kita inginkan itu di 33. Hanya 5 gram, 0,5 gram. Oke, kita dapat di angka yang bagus, di angka 33 yang kita inginkan. Oke, ini udah dapat yang kita inginkan 33. Sekarang kita masuk ke tempat kopinya. Oke, setelah kita sudah grinder biji kopinya, sekarang kita mau mulai ke manual brewingnya. Nah, manual brewingnya kita mulai dari frame press dulu. Setelah itu baru kita masuk ke siphon. Oke, sekarang kita buka dulu frame pressnya. Kopinya. Oke, coba. Kemudian sesudah boiling airnya kita tuang. Nah, setelah kita tuang, kita hitung 4 menit, ya, biar ekstrak biji kopinya keluar, flavornya keluar. Setelah itu baru kita nanti tutup dan kita press. Oke, kita mulai ya. Sambil saya siapkan juga timernya. Ini airnya kita tuang semua karena tadi kita sudah hitung bahwa memang 1:18. Oke. Ini kita mulai untuk stirring dulu. Kenapa harus di stirring? Kenapa harus diaduk? Karena kita tidak mau ini kopinya ada yang di atas atau tidak terkena air. Dan biar semuanya mengumpul. Kita mulai untuk 4 menit. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke siphon kopinya. Cuman sebelumnya itu kita pakai filter baru nih. Jadinya, kalau kita mau pakai filter baru, kita harus siapin dulu filternya biar dia
larut dulu dengan air. Jadi ketika nanti kopinya masuk dan airnya masuk, filternya lebih baik. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita turun semua. Oke. Kita buang dulu air di sini. Sekarang kita mulai masukkan air panasnya. Air panasnya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Dan nanti di sini kita prosesnya akan lebih cepat. Sedikit lagi, sorry. Oke. Nah, kemudian kita mulai nyalakan spiritusnya. Seperti ini. Oke, kita tunggu dia memanas. Setelah kita nunggu dia panas, nanti kita akan tutup agar proses si airnya nanti akan naik, baru kemudian nanti kita tuang kopinya. Nah, di sini kita tunggunya adalah dia sampai keluar bubble. Kalau tadi yang saya bilang sampai ada bubble. Oke, sambil kita nunggu, di sini saya juga mau jelasin nih. Ini biji kopinya, ini yang kita gunakan adalah Kintamani dari Bali. Nah, di sini dia punya tekstur itu kita bahasanya adalah tingkat kepekatannya dulu. Tingkat kepekatannya dia itu adalah medium, dan dia punya flavor itu citrus orange, dan karakternya dia yang terakhir adalah dia itu setelah kita minum, nanti saya kasih tahu juga rasanya seperti apa, tapi yang jelas karakternya dia adalah ketika kita minum, kemudian setelah kita minum itu dia punya taste-nya kira-kira 1-2-3 detik itu dia udah enak, makanya dibilangnya clean finish. Itu dia punya karakter. Oke, kita lihat bubble, kita mulai. Di sini kita mau biarkan proses airnya ini naik. Oke, bisa dilihat airnya sudah mulai naik. Nah, ketika airnya sudah naik, kita siapkan kopinya, dan nanti kita stir. Terlihat di situ bahwa memang filternya bekerja. Bubblingnya di sini dia melalui rongga-rongga dari filter. Itu yang kita inginkan. Nah, di sini kita biarkan ada air yang sedikit di sini. Ini sudah saatnya kita tuang. Nah, kenapa perlu stirring? Sama seperti di awal, itu biar kopinya semua turun dan terkena air, karena kita butuh ekstrak dari si kopi. Oke, kita pasang timernya 45 detik. Setelah 45 detik kita stirring lagi biar si ekstraknya tambah keluar lagi. Oke. Nah, di sini dibiarkan dulu untuk si bottom chambernya memanas, karena nantinya kita akan turunkan lagi dan spiritusnya kita akan tarik. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini bahwa ada krema. Yang paling atas ini kita bisa betul krema. Nah, krema di sini itu bagian paling manis dari kopi, dan memang yang dicari oleh orang-orang. Oke, sudah 40 detik, kita stirring lagi. Kita stirring 5 kali. Sudah selesai. Oke, kita tutup. Kemudian kita mulai 45 detik yang kedua, agar kopinya mulai keluar
ekstraknya udah panas. Oke, kita tunggu ini dulu. Kayaknya bentar lagi yang French press itu sudah mulai sudah mulai apa namanya, ekstraknya sudah mulai keluar semua. Berarti kita saatnya untuk press. Nah, di sini dibilangnya adalah French press bekerja. Oke, sudah kita tekan. Oke, ini kita lihat di sini ada kopi dan air udah nyatu, dan kita nggak mau ini terlalu lama. Kalau ini terlalu lama, nanti si kopi ini malah jadi bitter, pahit. Oke, kita mulai tarik dan kita tutup. Oke, nah di sini mulai si kopinya akan turun. Bisa dilihat. Nah, di sini kopi sudah mulai turun dan difilter. Yang maksud adalah biar kita menginginkan dari si air kopi tersebut. Oke, ini tadi juga yang saya bilang bahwa dia punya karakteristik adalah medium body. Nah, dengan maksud medium body adalah ini kalian bisa lihat di sini warnanya semua itu tidak hitam pekat sekali, tapi warnanya agak sedikit kecoklatan karena memang karakteristik dari si biji kopi tersebut. Ini sudah keluar semua, tapi di sini tidak ada dari si biji kopinya, kan nanti semuanya ngumpul di atas filter. Oke, sekarang kita buka kapnya, kemudian kita angkat upper chambernya dulu. Hati-hati ketika angkat upper chamber, dia masih ada sisa air di rongganya. Setelah itu kita oke, ini kopi sudah jadi. Sekarang kita siap sajikan. Kita siap sajikan dua-duanya. Ini dengan gaya Seven Coffee. Dan ini untuk yang French press. Oke, sekarang kita coba kopinya. Nah, kita coba kopi ini ada beberapa step. Nah, beberapa stepnya ini adalah pertama kita smell dulu nih. Nah, kita smell di sini adalah gunanya untuk meningkatkan rasa di kopi ini ke dalam tubuh kita atau ke dalam otak kita untuk melemparkan sinyal ke indera perasa yang ada di mulut kita. Nah, di sini kita menyiapkan indera perasa ini secara maksimal dan menerima kopi ini dengan baik. Oke. Kemudian kedua kita serve dulu. Serve-nya ini adalah kita percikan ke dalam mulut, contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah kita serve kopi tersebut dengan maksud adalah menciptakan rasa kopi ini agar nyebar ke dalam mulut dan siap diterima oleh si lidah. Nah, ketika kita taste, maka ketika kita taste itu kita mainkan dulu di mulut dengan lidah. Dengan maksud adalah biar si kopinya ini berasa nih dalam si lidah. Rasanya seperti apa, flavornya seperti apa, dan dia punya aset juga seperti apa. Oke, kita coba lagi ya. Ini Kintamani Coffee, flavornya benar-benar enak banget. Kenapa? Karena di sini dia flavornya adalah citrus orange. Di sini kamu bisa rasakan ini orange-nya terasa sekali, sweet banget, enak banget, dan ini bisa kamu pairing. Nah, pairingnya seperti apa sih? Nah, pairing ini bisa dikategorikan kepada cookies yang sifatnya juga ada orange-nya atau memang ada cake juga yang lain. Enak banget loh. Sekarang
sekarang kita bandingkan dengan yang French press. Nah, French press di sini tidak ada pemanasan seperti yang di siphon. Nah, di sini kita hanya menghangatkan saja si kopinya. Metodenya juga sama seperti tadi yang saya lakukan. Kita pertama adalah smell dulu. Nice. Di sini kesan kopinya memang sama seperti tadi, cuman di sini agak sedikit ada bitternya sedikit, tapi nggak terlalu mencolok. Tapi orange-nya tetap masih pekat juga di awal. Memang ini karakter dari si kopinya, medium body dan clean finish sih. Setelah kalian minum, si kopinya tidak menciptakan rasa pahit yang ada di dalam mulut. Silahkan mencoba. Oke, sekarang kita masuk ke coffee tasting. Nah, coffee tasting di sini saya ada bawa beberapa macam jenis kopi. Nah, jenis kopi yang pertama itu adalah Gayo. Kemudian ada juga di sini ada Flores. Dan yang ketiga di sini adalah Sumatra. Nah, ketiga ini kebetulan saya sudah grinder semua dan contohnya seperti ini. Oke. Nah, tadi setelah saya grinder, ini saya taruh di suatu wadah, kemudian saya wrapping. Dengan maksud apa? Biar menjaga freshness dari si kopi tersebut. Karena si kopi ini punya 4 musuh lah, kita bisa bilang. Musuhnya itu yang pertama adalah kelembapan, kemudian cahaya matahari, suhu, dan yang keempat itu oksigen. Nah, dari 4 musuh tersebut itu bisa membuatkan si kopi ini nggak begitu bagus untuk flavornya, untuk tekstur dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kategorinya si kopi. Nah, kategori si kopi ini ada yang namanya full wash, medium wash, dan natural process. Nah, di sini kebetulan yang pakai natural process ini adalah Gayo. Sedangkan yang dua di sini itu menggunakan full wash. Nah, kebetulan kalau misalkan yang menggunakan natural process itu kebanyakan negara yang bisa dikatakan belum maju dan atau bisa diproses di rumahan. Kenapa? Karena natural process ini adalah ketika si biji kopi ini udah siap petik dalam bentuk cherry kopi, siap dipetik, kemudian langsung ditaruh di sebuah wadah dan langsung dijemur. Ketika dijemur dia akan mengelupas. Nah, biji kopinya yang masih ada itu adalah yang kita gunakan sekarang. Itu yang menggunakan metode natural process. Sedangkan kalau misalnya yang full wash itu berarti ketika masih dalam bentuk cherry kopi, dipetik, setelah dipetik itu melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Setelah masuk ke metode fermentasi, baru masuk ke yang namanya proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini juga menggunakan mesin, makanya disebutnya adalah full wash. Ada juga yang menggunakan medium wash. Nah, medium wash ini itu dia setelah dipetik melalui proses fermentasi, setelah melewati fermentasi dia langsung masuk ke diberi satu wadah dan kemudian dijemur di bawah matahari. Tapi yang di sini yang ada itu hanya natural process dan full wash. Di sini saya menceritakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke prosesnya. Yuk. Nah, prosesnya ini kurang lebih sama seperti tadi. Kita masukkan dulu air ke dalam siphon kopi tersebut. Kita langsung testing tiga-tiganya dan kita rasakan tes tiga-tiganya juga. Di sini saya sudah siapkan airnya juga. Oke. Airnya kebetulan sudah panas, jadi nanti sebentar saja, hitungannya tetap 45 detik.
sembari kita siapkan, yang pertama kita boiling dulu air nanti. Setelah kita boiling, baru nanti kita masukkan kuning. Oke, kita biarkan dulu airnya sampai panas, sampai boiling. Baru setelah itu nanti kita masukkan kopinya. Oke, semuanya sudah boiling, sudah bubble, sudah terlihat. Sekarang kita mulai rapatkan agar di sini proses diusahakan tidak ada udara ketika menaikkan airnya. Oke, ini udah nice. Kita sudah siap dengan kopinya. Nanti kita stirring juga. Nah, ketika kopi sudah masuk, kita stirring, kemudian kita kasih waktu 45 detik. Oke, di sini saya sudah siapkan 45 detik. Oke, udah naik semua. Kita mulai tuang. Oke, kita mulai tuang, kita mulai stir. Jangan lupa bahwa kopinya itu harus turun. Ketika kamu ngaduk pun itu harus turun. Jangan sampai dia terlalu banyak nempel di pinggiran dari si upper chamber. Oke, 20 detik. Nah, di sini udah mulai lihat kremanya, yang sudah bagus sekali. Ini Gayo, ini Flores, dan ini Sumatra. Terlihat dari mana? Terlihat bahwa memang dari dia punya teksturnya adalah ini adalah dark roasting. Nah, di sini bisa dilihat ini hitamnya pekat. Ini kita bisa bilang dark roasting. Kalau di sini itu bisa dibilang adalah medium. Oke, kita stirring lagi. Setelah kita stirring yang kedua, kita tutup. Oke, saya siapkan tutupannya dulu bernyanyi. Ambil, kita tunggu, kita siapkan juga gelasnya. Oke, kita mulai tarik.
di sini teman-teman bisa lihat dari warna, kemudian nanti kita bisa smell, tapi dari warna ini terlihat bahwa di sini dua ini Gayo dan Flores terlihat bahwa dia medium roast, dan ini dark roast, warnanya hitam pekat. Oke, semuanya sudah mulai turun. Saya angkat. Nah, diperhatikan bahwa kalau menggunakan Savor Coffee ini kita harus sedikit hati-hati karena di sini upper chambernya cukup lumayan panas. Kita harus ambil dan kita harus twist. Setelah twist kita taruh di tiga-tiga sudah kita keluarkan. Sekarang kita tuang. Kita mau tes dari si kopi tersebut. Yang tadi Gayo, sekarang ini yang Flores. Yang ketiga ini Sumatera. Oke, di sini tiga-tiganya siap untuk dicoba. Oke, ini Aceh Gayo, ini Flores, dan ini Sumatera. Nah, Aceh Gayo ini umumnya dia punya flavor itu ada black tea, fruity, dan ada red cherry. Kemudian kalau misalnya Flores itu lebih ke black cherry dan karamel sih flavornya. Kalau yang Sumatera ini dia lebih earthy, kemudian coklat sama bold banget sih, terlihat memang dia full body sekali. Kalau yang ini medium body. Oke, kita masuk ke Aceh Gayo dulu. Dari wanginya sih, dari smellnya red cherry udah berasa. Sekarang kita coba serve dulu. Di sini terciptanya memang flavor red cherry cukup kencang. Terus kemudian di ending rasanya tuh fruity-nya cukup lumayan bermain di lidah. Oke, sebelum kita coba yang kopi yang kedua, kita ambil air putih dulu. Ya, karena kenapa kita harus ambil putih untuk mencoba yang kedua? Karena kita harus mendeteksi lidah kita dulu. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua ini adalah Flores. Kurang lebih memang dari smellnya kerasa memang sama-sama cherry. Cuman taste-nya kita cobain ya.
Yang Flores ini cukup lumayan memang kaya akan rasa. Di sini black cherry-nya cukup lumayan nendang, ya. Di sini juga ada rasa karamelnya juga. Di endingnya juga ada rasa karamel. Cukup menarik untuk yang Flores. Saya suka yang Flores. Sebelum kita coba yang ketiga, kita mau coba kumur dulu, biar untuk menetralisir kopi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita coba Sumatra Coffee. Nah, Sumatra Coffee ini kita smell dulu ya. Tadi sebenarnya saya bilang bahwa memang dia earthy sekali dan bold. Kita coba yuk. Rasa di awalnya tuh memang cukup lumayan bermain di lidah, itu arti banget. Bagi memang kamu yang suka kopi pekat dan bener-bener kopinya yang flavor kuat sekali atau bold sekali, di sini sih cukup bermain. Dan enak sih, jujur sih memang ini juga enak. Oke, jadi dari ketiga kopi ini bisa dikatakan memang setiap orang sebenarnya bisa merasakan hal yang atau merasakan rasa kopi yang berbeda-beda. Tapi di sini saya bisa bilang bahwa setiap kopi itu punya dominan rasa. Seperti kita ambil contohnya seperti Sumatra. Yang Sumatra ini adalah earthy, ada coklat dan rasanya bold sekali. Nah, bisa saja ketika teman-teman ngerasain atau teman-teman mencoba si Sumatra ini, dia rasa coklatnya nggak ada. Nah, ini adalah perbedaan adalah tingkat dari sensitif ke indera perasa kita. Nah, itu memang perlu banyak latihan dan memang perlu seringkali di tes atau dicoba terus untuk kopi-kopi yang lain. Dan jangan pernah merusak rasa original si kopi tersebut. Misalkan si kopi ini dikasih gula, dikasih krim, atau dikasih susu, itu sebenarnya akan merusak. Kita lebih baik mencoba original kopinya, di mana itu adalah rasa dari dia sendiri. Oke, kita coba lagi ya. Enak banget loh.